GKI Bungur. Nah, sekarang kita mau beribadah, kita mau nyanyi buat Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami, menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau menyanyi untuk Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kau juga pimpin kebaktian kami hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita mau nyanyi dari Terbit Matahari. Kita sekarang mau nyanyi Allah kita heran dan besar. Kita punya Allah yang luar biasa, yang mencintai kita semua ya. Sekarang kita mau nyanyi Yesus disalib karena cinta saya. Yesus rela mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta
cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu, ya. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapusnya. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapusnya. Sekarang kita maunya Yesus disalib karena cinta semua, karena Yesus mati untuk kita semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapusnya. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapusnya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sepunya ini saya pantau ini gayanya seperti pistol ya, tapi bukan pistol ini. Tapi ini alat pengukur suhu tubuh. Kalau kita panas, kita bisa ukur berapa derajat suhu tubuh kita melalui ini. Tinggal ditekan aja tombolnya. Ya. Nah, nanti bunyi. Nah, ada angkanya. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Beda-beda ya. Nah, tinggal ditekan aja di sini, di jidat. Nah, kita bisa tahu ukurannya berapa. Nah, kalau kita sakit panas, kita bisa ukur sebelum ke dokter, bisa diukur dulu berapa sih panasnya, supaya kalau kita bisa langsung cepat-cepat ke dokter atau minum obat. Nah, di dalam Alkitab pada waktu itu ada seorang bapak namanya Pak Yairus. Pak Yairus adalah kepala rumah ibadat. Nah, dia bekerja di Bait Allah. Nah, dia mempunyai seorang anak perempuan. Nah anak perempuannya tiba-tiba nggak bisa main. Tiba-tiba kok kepala pusing, terus baringan. Pas dipegang, wah panas sekali. Nah, waktu zaman dulu belum ada tuh alat seperti itu ya, yang tadi yang saya kasih unjuk. Nah, si anak perempuan ini baringan, terus badannya panas sekali, mukanya pucat. Wah, si bapak ini sedih ngeliat anaknya kok sakit. Terus dia panggil dokter waktu zaman dulu ya, dokter zaman dulu. Nah, tapi dokternya bilang nggak bisa disembuhkan ini, dia udah sakitnya parah sekali. Tapi Pak Yairus ingat tuh ada Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus sedang datang di kotanya dia, yaitu kota Kapernaum. Ayo, aku harus cari Tuhan Yesus. Kemudian Pak Yairus pergi cari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di mana dia? Hah, itu dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di antara kerumunan banyak orang. Nah, ternyata orang-orang juga pada datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, mau mendengarkan firman Tuhan dan mau minta penyembuhan. Nah, terus Yairus begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, dia langsung berlutut. Dia bilang, Tuhan Yesus, tolong ke rumah saya. Di rumah saya anak saya sakit parah. Ya, minta tolong Tuhan Yesus datang. Nah, Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus langsung bilang, ya saya akan pergi ke rumahmu. Tuhan Yesus nggak bilang, nih makan aja obat, nanti anakmu sembuh. Tidak, tapi Tuhan Yesus bilang, saya pasti datang ke rumahmu.
ayo kita pergi ke rumah kamu. Wah, si Yairus senang sekali Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya. Nah, waktu di dalam perjalanan, belum sampai di jalan, tiba-tiba Tuhan Yesus kan di kerumunan banyak orang. Kok dia merasa ada seorang yang memegang jubahnya dia. Ya zaman dulu Tuhan Yesus pakai jubah yang panjang, kain yang panjang, ya baju yang panjang. Nah, ujung jubahnya itu dipegang oleh ada seseorang. Dia merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Nah, terus dia berhenti waktu di dalam perjalanan itu. Tuhan Yesus bilang, siapa yang memegang jubah saya nih? Terus semua pada lihat. Kata murid-murid, Tuhan Yesus ini kan rame, semua desek-desekan, berkerumun. Mungkin kedorong, Tuhan Yesus kedorong, atau ada yang memang tidak sengaja memegang. Wah, tapi ternyata Tuhan Yesus bilang, ada kuasa yang keluar dari aku. Dan siapa yang memegang jubah aku? Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan bilang, Tuhan Yesus, saya yang memegang jubah Tuhan Yesus, karena saya ini udah sakit. Saya sakit selama 12 tahun, sakit pendarahan. Karena saya yakin kalau saya pegang jubah Yesus pasti saya sembuh. Wah, Tuhan Yesus bilang, wah Kak, iman kamu itu hebat ya. Saat ini juga kamu disembuhkan. Wah, senang sekali perempuan itu. Tapi gimana dengan Pak Yairus? Wah, kok Tuhan Yesus melayani perempuan itu lagi, ngobrol lagi sama perempuan itu? Wah, ini bisa terlambat nih. Anak saya makin sakitnya makin parah. Tapi si Yairus tetap sabar, dia sabar. Ayo Tuhan Yesus, kita berjalan ke rumah saya. Nah, pada waktu di dalam perjalanan, belum sampai rumahnya, ada orang-orang dari rumahnya Yairus, Pak Yairus ini, saudaranya bilang, Pak Yairus, percuma kamu bawa-bawa Tuhan Yesus ke rumah, karena anakmu sudah meninggal. Hah? Meninggal? Nah, adik-adik tahu nggak meninggal itu apa? Meninggal itu badannya tidak lagi bergerak, tidak bisa lagi goyang-goyang, diem aja. Terus kalau tidak bisa bernafas. Jadi kalau coba pegang nih, ini ada jari telunjuknya, coba dikasih lihat. Nah, jari telunjuknya taruh di bawah hidung. Nah, kalau kita taruh di bawah hidung, ada udara yang keluar kan? Nah, itu artinya bernafas. Kalau kita orang yang hidup kan, kita masih ada udara yang keluar dari hidung kita bernafas. Tapi kalau orang yang meninggal, nggak ada lagi ada udara-udara di bawah hidung, nggak ada lagi. Semuanya stop, ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, artinya meninggal. Nah, si Yairus makin sedih lagi. Aduh, anakku sudah meninggal. Tuhan Yesus berkata kepada Pak Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Wah, Tuhan Yesus dan Pak Yairus tetap melanjutkan perjalanan sampai di rumahnya Pak Yairus. Sampai di rumah Pak Yairus, ramai sekali orang-orang di situ. Ada saudara-saudaranya, semua pada pada nangis. Anak perempuan ini sudah meninggal. Nah, si Tuhan Yesus bilang, dia tidak meninggal, dia itu tertidur. Wah, begitu orang-orang bilang Tuhan Yesus bahwa anak itu tertidur, ada yang tertawa. Hahaha, masa sih dibilang tidur, orang udah meninggal, udah nggak ada nafasnya, udah tidak bisa bergerak. Nah, Tuhan Yesus berkata lagi, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat, sembuh. Nah, terus Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar anak perempuan dari Bapak Yairus ini. Tuhan Yesus bersama Pak Yairus, istrinya, Petrus, Yakobus, Yohanes, 3 orang murid Tuhan Yesus. Semua masuk ke dalam kamar dari anak perempuan itu. Dilihat anak perempuan itu sudah diam, tidak bergerak. Wah, tapi Tuhan Yesus bilang, datang ke tempat anak perempuan itu, dipegang tangannya, terus dia berkata, bangunlah hai anak perempuan. Nah, tiba-tiba anak perempuan itu matanya langsung terbuka. Terus dia bisa duduk, terus dia bisa berdiri, terus dia bisa berjalan. Dia menghampiri papa dan mamanya, bapak dan ibu Yairus. Wah, bapak dan ibu Yairus sangat senang sekali, sampai kaget ya. Ini Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, bukan hanya menyembuhkan, tapi memberikan kehidupan bagi anak perempuannya. Itulah hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi mereka.
Adik-adik, dalam kesempatan ini kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Nggak pernah terlambat dia menolong kita. Walaupun tadi Yairus mungkin, wah Tuhan Yesus telat nih, datang ke rumah saya sampai anak saya meninggal. Nah, Tuhan Yesus tahu itu waktunya Tuhan sama kita tidak sama. Bagi Tuhan tidak ada yang kata terlambat. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Nah, dan kita juga harus yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita. Seperti anak itu, anak dari Pak Yairus disembuhkan dan dibangkitkan. Dia bisa hidup kembali. Nah, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi marah-marah, kalau kita lagi kesel, kalau kita lagi sakit, haruslah kita ingat bahwa Tuhan Yesus bisa menolong kita. Tuhan Yesus bisa memulihkan hati kita yang lagi kesel, hati kita yang lagi sedih, hati kita yang lagi susah. Tuhan Yesus akan menolong kita. Caranya adik-adik, kita boleh datang kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Jangan lupa berdoa. Berdoanya bisa bukan hanya waktu sakit aja, tapi waktu kita senang, waktu kita sukacita juga kita bisa berdoa sama Tuhan, mengucap terima kasih. Jadi doa bukan hanya minta terus, tapi kita doa juga bersyukur atas segala yang kita peroleh pada hari ini. Kita boleh mempunyai tubuh yang sehat, kita boleh bersama keluarga kita boleh mendapat makanan yang cukup, itu karena anugerah Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita semua, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi jangan khawatir, jangan merasa Tuhan Yesus tidak menolong kita. Tidak, Tuhan Yesus selalu sayang sama kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Jadi waktunya Tuhan, pada saatnya yang tepat Dia akan menolong kita. Ya, kita akan buka Alkitabnya. Di Markus pasal 10 ayat 14b. Nah, ini ayat hafalannya minggu kemarin juga udah dikasih tahu sama Lau Seceni ya. Yuk kita baca Markus pasal 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ayo kita hafal Markus pasal 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Markus pasal 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ku-nya bukannya Kulause, tapi ku-nya Tuhan Yesus. Biarkan anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Markus pasal 10 ayat 14. Nanti dihafalkan, dikirim videonya, kasih ke lausenya masing-masing. Nah, sekarang kita akan mencatat pelajaran hari ini. Judul atau temanya adalah Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Diambil dari Alkitab Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Nah, adik-adik yang udah kelas 2, kira-kira Lukas itu di bagian mana ya? Iya benar, perjanjian baru. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Nanti setelah ibadah ini, anak-anak yang bisa belajar untuk buka Alkitabnya, baca lagi cerita tentang Yairus ini dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56 ya. Ayat hafalannya difoto, jangan lupa dihafal supaya kita ingat Tuhan Yesus selalu mau kita datang kepada Dia. Jangan ragu, karena kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dia tahu apa yang kita perlukan. Adik-adik, kita akan aktivitas, kita akan membuat gambar hati. Siapkan karton, terus dibentuk gambar hatinya. Nah, setelah itu dibolongin di tengahnya, ya. Nah, kemudian buat lagi gambar hati yang lebih kecil seperti ini. Nah, setelah itu ditulisin di depannya Jesus heals, artinya Tuhan Yesus menyembuhkan. Tadi tuh ceritanya Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan dari Pak Yairus. Nah, terus nanti kita tempel di sini ya, kita tempel di tengah. Kita tempel. Nah, seperti ini. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan anak
Tuhan dari Bapak Jairus, bukan hanya menyembuhkan tapi membangkitkannya dia dari tadinya meninggal jadi hidup kembali. Nah, Tuhan Yesus juga kalau kita sedang sedih, nih ada gambar nih ya, ada gambar sedang yang warna merah itu gambar apa? Iya, gambar orang marah ya. Kalau kita lagi marah, hati kita merasa kesel, tidak berdoa sama Tuhan Yesus supaya kita dapat dihiburkan, supaya kita tidak lagi marah-marah. Nah, ini gambar marahnya kita tempel juga ya. Nanti gambar ya, muka orang marah. Tempel di sini. Terus ada apa lagi tadi? Oh, orang yang sakit ya. Nah, kalau kita sakit, kita boleh berdoa sama Tuhan, minta Tuhan sembuhkan. Nah, orang yang sakit ya, gambar ya orang yang sakit. Terus ada lagi orang yang ini nih, yang sebelahnya itu nih, orang yang pusing, anak yang pusing. Pusing karena apa? Oh, tugas sekolahan banyak sekali. Gak usah pusing, kita berdoa. Susah banget, gak usah pusing, kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bantu kita bagaimana kita belajar dengan baik. Nah, ada lagi ini gambar anak yang takut. Kalau kita tidur sendirian atau lampunya gelap, gak usah takut karena kita tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Nah, yang ini adalah gambar anak yang nangis. Gambar anak nangis, jangan nangis-nangis, jangan sedih-sedih. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga, menjadi sahabat kita. Nah, ada lagi satu lagi, yang terakhir ini, gambar anak yang sedang merasa, kok saya sendirian, gak ada temennya. Gak usah pusing-pusing, karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Nah, setelah itu ambil plester, nah kita tempel di sini, mendatar, kemudian kita tempel di sini. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan hati kita yang sedang marah, yang sedang merasa kok pusing, kerja PR-nya banyak, lagi kesel, terus yang sakit Tuhan juga sembuhkan, yang ketakutan juga tuh bisa Tuhan bisa menghibur kita. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan. Setelah itu ambil pita, digunting, kemudian dimasukkan ke dalam bolongan tadi. Sudah dimasukin, ujungnya diikat supaya bisa digantung di lemari atau di rak buku atau ditaruh di tempat kamar belajar ya. Jadi seperti ini, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menolong kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus melalui berdoa, dan Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus ada waktunya menolong kita. Kita harus sabar ya, tapi kita bisa yakin bahwa Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Nanti ini difoto, dikirimkan ke masing-masing lause. Ya, setelah itu dikirimkan ke masing-masing lause supaya lausenya bisa tahu kalau kalian sudah bikin seperti ini, dan kalian juga bisa ingat Tuhan Yesus selalu menjaga dan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya sekarang kita mau persembahannya. Siapkan uangnya, nanti minta tolong papa atau mama untuk transfer ke rekening gereja. Yuk kita mau nyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai.
Bapak, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sekarang ini kami persembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan. Kiranya berkat ini boleh Tuhan pakai supaya banyak orang boleh mendengarkan firman-Mu, dipakai untuk pelayanan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh muji nama Tuhan. Tuhan, Engkau ingatkan kami supaya tetap berpegang pada firman-Mu, mengingat firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi Bapak terima kasih. Ya, sampai di sini ibadah kita ya. Nanti minggu depan dengan jam yang sama kalian ibadah sekolah minggu lagi. Yuk, sampai ketemu.